si daging janin, belum disebut karena udah menjadi manusia, maka Allah memerintahkan faqaulahu sajidin, hai malaikat, hai bangsa jin, hormatilah anak Adam ini. Dan aku memaafkan siapapun yang telah menaruh luka, yang pernah menaruh dosa di dalam kehidupanku. Janganlah menginjak-injak hak orang lain atau diam saja ketika orang lain menginjak-injak hakmu. Jadi antara orang Pakistan, orang Arab, orang Kazakhstan, orang Mesir, orang Indonesia bisa berinteraksi, tukar gagasan dan tukar informasi. Itu dulu pada era zaman Nabi. Bersuku-suku supaya saling mengenal karena pak jauh-jauh, Bu. Suku iyo ayo di itu, suku iyo ayo pak jauh-jauh lah dikumpulkan. Nah, pada waktu itu target Kanjeng Nabi ngirim undangan buat para bangsa Arab di penjuru seluruh Arab, ngirim undangan itu sekitar 20.000 orang. Pertama kali Nabi mengajak manusia untuk haji ya. Itu 20 orang target Kanjeng Nabi. Undangannya disebar oleh para sahabat, itu ada 600 sahabat yang undang. Target pertama harus 20.000 kata Kanjeng Nabi. Tapi yang datang ada sekitar 114.000. Ngebludak nggak? Ngebludak. 114.000 itu umat Islam yang udah pada masuk Islam. Tapi kenyataannya yang datang lagi itu ada 120.000. Jadi dari 114 itu adalah umat Islam, sisanya adalah orang kafir, orang Kristen, Nasrani, dan orang Yahudi. Mereka pun datang dengan sukarela ingin menghadiri ritual jamaah haji sebagai tamu undangan. Gitu. Tapi tidak ikut praktek, hanya menghadiri sebagai Nah, ini kita bicara sejarah pada waktu zaman Nabi. Nongkrong, setelah selesai ritualnya baru berkerumun bareng, ngumpul bareng dengan orang Muslim. Jadi hebatnya Kanjeng Nabi bisa menyatukan orang Islam, orang Kristen, orang Yahudi, dan para orang-orang penyembah yang belum masuk Islam lahnya. Yahudi lain siapa, Kristen lain, Islam lain, encan gaduh agama bisa disatukan, bayangkan. Itu di ibadah haji. Hebat nggak Kanjeng Nabi? Karena umroh dan haji, hikmahnya, intinya adalah menyatukan seluruh umat manusia. Karena Tuhannya sama, keturunan nenek moyangnya sama dari bangsa Adam, dan tidak membeda-bedakan manusia. Mau kamu Islam, mau kamu Kristen, mau kamu Yahudi, di hadapan Allah, kamu adalah hamba Allah, kamu adalah ciptaan Allah, kamu adalah manusia. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari ruhku. Ketika kamu usia 4 bulan di alam kandungan, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku. Baru jadi manusia. Jadi ibadah haji itu ibaratnya adalah orang yang masih di alam kandungan. Usia 4 bulan, semuanya manusia. Kalau 4 bulan di alam kandungan, gaduh KTP acan. Acan. Agama naon? Belum punya ngaranna saha? Belum aya ngaran. Berarti ketika usia 4 bulan di alam kandungan si bayi itu, dia manusia bukan? Manusia, karena udah ditiupkan ruhnya dari Allah. Jadi Allah meniupkan ruhnya, wa nafakhtu fihi min ruhi, ketika si bayi, si janin itu usia 4 bulan. Nah, baru disebut Kalau belum 4 bulan, itu masih daging biasa. Masih daging janin, belum disebut Karena udah menjadi manusia, maka Allah memerintahkan
Faqaulahu sajidin. Hai malaikat, hai bangsa jin, hormatilah anak Adam ini. Sujudlah kamu di hadapan manusia si janin ini. Faqaulahu sajidin. Sujudlah kamu. Maknanya apa? Bukan sujud dalam pengertian kayak sholat. Hormati dan muliakanlah manusia. Maka ibadah umroh dan ibadah haji, pesan yang paling mendasar adalah menghormati manusia tanpa pandang bulu. Jangan begini Bu, Pak. Aya orang kejebur. Bahasa Sundana tenggelam naon? Kalelepnya. Kalelep ditanya. Gus kalelep nih. Gus, oh tulung ditanya. Kamu, mana agamana Islam apa Kristen? Kristen, wah antang ditulungan gitu. Kristen, apakah harus seperti itu? Ditulungan nggak kok ibu, walaupun beda agama? Pasti itu ibu menulungan eta jalmi, lihat KTP-na, lihat agamanya enggak? Yang dilihat apa? Rasa kemanusiaan. Itu. Nah, inilah inti dari ibadah haji adalah menghormati rasa kemanusiaan. Maka, nah, iya ayah kunci, iya. Kuncinya, kumaha Kang Buya supaya ibadah haji jung umrohna dikabul doa-doana. Satu, harus mengikuti pesan-pesan ibadah haji. Salah satu pesannya naon? Muliakanlah manusia. Maka ketika di depan Ka'bah, hilangkan rasa benci, rasa dendam, rasa kesel ke tetangga, rasa sebel ke, maaf, mantan. Misalkannya, kadang umur 60 tahun masih ingat ke mantan aja weh. Kesel pernah dijolimi orang, kesel pernah bisnis dihianati, kesel orang kuduna menang duit 10 juta malah dipacok, menangnya jadi 7 juta. Hilangkan rasa kesel, rasa dendam, rasa sakit hati ketika kita sudah di depan Ka'bah. Hilangkan rasa benci kepada manusia. Intinya itu. Kalau sudah bisa menghilangkan rasa benci kita kepada manusia, maka doa apapun insya Allah dikabul. Karena inti ibadah haji adalah memuliakan manusia. Itu pesan-pesan ini dari sejarah, dari simbol-simbol haji, kadang tidak terdeteksi. Orang sibuk ibadah haji teh mati, Pak. Nah, mati ya. Sibuk pas toab mikirna meser sajadah baraha biji. Pas toab. Terus meser korma sabaraha kilo. Terus meser baso di Madinah di Taman Kurma. Umat kayak nanya kebeakan tuh ya. Terus hayang kereta gantung di Taif. Di depan Ka'bah pikirannya kadinya. Manusia lain eta. Bu, Pak, ketika di alam kandungan, ini ngomong manusia ya, emang ayah baso kecil 4 bulan. Eh, emang ayah kereta gantung, ingat kereta gantung ketika jadi bayi di alam kandungan. Maka ketika di depan Ka'bah, kita bagaikan seorang bayi yang ada di alam kandungan seorang ibu yang sudah tidak ingat apapun, yang diingat adalah pesan yang paling mendasar dari ibadah haji adalah tidak ada lagi di benak pikiranku, yang ada hanya Allah, yang ada hanya zikir dan tasbih. Udah nggak inget pernah ditipu tetangga, udah nggak inget ke anak bangor wae. Di titah ngaji hese udah lupakan, maafkan semua orang-orang yang pernah berdosa di dalam hati kita. Orang-orang yang pernah mengkhianati, yang pernah menaruh luka di dalam hati kita, ketika kita tawaf di depan Ka'bah, hilangkan, dan yang terakhir, maafkan. Kalau hati kita sudah bisa seperti itu, dijamin minta apapun dikabulkan.
Itu janji Allah. Nah, kemarin saya sempat ngisi janji-janji Allah terhadap orang yang menjalankan haji dan umroh. Ada berapa eta janjinya? Nu miskin bakal beunghar, boga utang bakal kebayar, hayang sawah bakal dibere, hayang nyandung bakal di. Nah, eta ibu wajib anu ngejawab. Itu ya. Nah, ada juga yang namanya tadi Arafah, terus Muzdalifah. Muzdalifah bahasa kunonya maknanya adalah berdekatan untuk saling merenung. Nah, itu biasanya maghrib gitu kan, merenung. Jadi merenungi perjalanan hidup kita. Misalkan saya umur 45, dari akil balik usia 15 tahun sampai 45, apa aja yang saya lakukan? Saya dengan tetangga bener nggak sih hubungannya? Saya dengan orang tua memuliakan nggak ke ibu saya? Itu biasanya di Muzdalifah itu dijadikan ajang perenungan-perenungan diri. Atau kalau lagi umroh, ya karena di umroh kan nggak ada bermalam di Muzdalifah ya. Perenungan itu biasanya setelah sa'i, istirahat, merenung gitu kan. Apa sih yang saya lakukan? Saya sudah baik enggak ke anak saya? Saya udah baik enggak ke pasangan saya? Jangan-jangan saya nyuruh anak saya suruh kuliah. Jangan-jangan bukan ikhlas. Jangan-jangan kalau enggak kuliah, anak saya enggak dapat pendidikan. Nanti saya malu sama tetangga. Jangan-jangan kayak gitu kita berhubungan dengan anak kita. Dengan ego-ego kita. Supaya apa? Supaya saya tidak malu dengan tetangga saya, maka anak saya harus dikuliahkan. Anak saya harus dididik. Karena perasaan malu, apa perasaan karena ibadah kepada Allah? Itu karena perasaan malu, karena ego kita. Bukan karena ibadah. Jangan-jangan kita dengan pasangan kita belum bisa musyawarah bareng. Pacekcok wae. Pamajikana teh hayang ngomong ke hayang mah ayah teh kieu 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 tapi teh bisa ngomong nak. Rumah tangga udah puluhan tahun tidak bisa musyawarah. Ada yang kayak gitu. Salakina ego, pamajikana ego. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, itu biasanya dijadikan ajang perenungan. Ada Bu, banyak yang rumah tangganya udah 50 tahun, 60 tahun, kita musyawarah teh maneh hese antara suami istri teh. Pak ego. Heeh. Pamajikana hayang kieu, salakina hayang kieu. Kita bareng musyawarah hese akhirnya ribut, padordar, berantem, bebengos, gebrang meja karena salakina ego. Maneh kudu nurut ke salaki da maneh mah pamajikan aya gitu. Hubungan yang kayak itu sebetulnya hubungan karena cinta enggak? Jangan-jangan 60 tahun, 50 tahun kita berkeluarga, berinteraksi, berpasangan, membangun hubungan rumah tangga, jangan-jangan bukan karena cinta, tapi karena ego-ego kita. Maka di depan Ka'bah, mari satukan rasa cinta, buang ego-ego kita sebagai lelaki, ibu pun sebagai ibu, sebagai perempuan dibuang egonya, satukan rasa cinta kita di depan Ka'bah. Ih, mantep coy. Itu. Kalau kita menyatukan rasa cinta kita di depan Ka'bah dan berdoa berdua di sana buat keturunan kita wa aslih fidzuriyati wadkhilni fi ibadika sholihin. Jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang soleh. Nikmat. Setelah pulang dari haji, pasti semua urusan rumah tangga, urusan apapun, urusan ekonomi, urusan pendidikan anak, pasti akan Allah langsung selesaikan. Itu karena kita membangun hubungan rumah tangga, membangun hubungan dengan Allah bukan berdasarkan ego-ego kita, keinginan-keinginan egoistis kita. Itu ya. Nah, itulah Muzdalifah. Makna dari Muzdalifah itu adalah merenungi semua perjalanan hidup kita. Kamu dari mana? Sekarang sedang mengerjakan apa? Dan setelah ini mau kemana?
tiga pertanyaan itu harus dijawab ketika kita menjalankan umroh dan ibadah haji. Satu, dari mana? Sekarang sedang mengerjakan apa? Di alam dunia sedang mengerjakan apa? Setelah itu mau kemana? Kalau tiga pertanyaan ini bisa dijawab ketika kita menjalankan ibadah umroh dan haji, dijamin semua masalah akan ringan. Dari mana? Sedang apa? Mau kemana? Iya mau ditanya, dari mana? Ke apa? Di dia kernaon di alam dunia. Teuing di alam dunia rek kernaon ya cenah. Ngerjakeun naon? Teuing teu apal. Terus arek ka mana? Teu apal. Nah, maka ibadah haji dan umroh sebetulnya pulang ke rumah kita yang disebut Baitullah. Maka di alam dunia kamu ngapain aja? Setelah di alam dunia meninggal akan pulang. Maka ibadah haji dan umroh itu adalah pesan dari Kanjeng Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, engkau pulanglah ke asalmu. Itu. Makanya rumah Allah, Baitullah itu rumah Allah. Berarti jauh-jauh dari Indonesia naik pesawat ngeluarin uang, sejatinya kita lagi pulang kepada Allah. Karena manusia itu pada dasarnya selalu merindukan asal usulnya. Saya ini, istri saya orang Garut, asal usulnya dari Garut. Kalau lebaran, hayang buru-buru mudik wae. Keheula duitna acan kekumpul, ieu mah cembetut di kamar. Buru ya, mudik ya. Nah, alasannya kan pinter, masih macet. Nah, itulah yang disebut kerinduan terhadap asal usul. Maka ibadah umroh, Bu, ibu itu berasal dari Allah. Wan nafahtu bihi miruhi, dari ruhku. Maka pulang. Mau pulang. Pulangnyaan. Nah, itu simbol kita pulang kepada Allah. Makanya disebut tamu. Bu, Pak, kalau jadi tamuna bupati bangga tuh. Selfie tuh jeung bupati ibu. Lamun jadi diundang ku bupati, selfie. Bangga kan? Jadi tamuna presiden bangga tuh. Oh, oh. Iya nah hirungna langsung wing wing wing. Nah, dapat undangan WA dari presiden. Sekarang jadi tamunya Allah. Lebih luar biasa enggak? Luar biasa. Ya, itulah hebatnya ibadah haji dan umroh. Kita akan menjadi tamu Allah, akan berhadapan dengan Allah di depan Ka'bah. Mana Allah nak Pak Ustaz? Ih Ka'bah gitu. Jangan pakai mata, pakai rasa. Dengan Allah itu bermain rasa. Seolah Allah itu dekat sekali. Pak ini koribun kata Allah. Bermain rasa. Allah itu dekat di dalam diri kita. Maka Baitullah itu simbolnya adalah rumah Allah. Di mana rumah Allah? Dengan rasa kita, dengan hati kita lah kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Nah, ada juga makna Mina. Mina itu 3 hari di Mina. Nah, Mina itu setelah di Arafah, di Muzdalifah, di Mina. Kalau kita setelah sa'i lah ya, istirahat dulu biasanya setelah sa'i tahallul ya. Nah, Mina itu adalah setelah merenung kita mendapatkan pemahaman baru, mendapatkan pelajaran baru, mendapatkan visi misi baru. Maka orang yang haji dan umroh ketika pulang dia punya agenda-agenda baru kata Kanjeng Nabi. Harus punya misi baru. Oh, misi saya dulu anak saya misalkan sholatnya kurang rajin. Akan saya nasihati dengan hati saya supaya sholatnya rajin. Oh iya, saya penghasilannya, kerjanya pas-pasan. Maka setelah pulang haji dan umroh, saya akan kerja keras, akan banting tulang demi keluarga saya, demi ibadah saya, demi Allah, untuk Allah. Maka ibadah saya harus getol, kerja keras saya harus juga rajin. Sehingga penghasilannya bertambah. Ini mah pulang haji umroh angger wah. Uh, uh.
Sholatnya angger, tara sholat sunnah, tara tahajud. Puasa Senin Kemisnya bolong, boro-boro Senin Kemis. Tidak ada peningkatan. Paling dapat kebanggaan disebut Haji Tarmi misalkan. Haji Rusmini, Haji Carmun hanya dapat kebanggaan gelar. Tapi kualitas ibadahnya, kualitas kerja, dan yang paling penting juga kualitas berakhlak dan mengayomi keluarga tidak di-upgrade. Maka upgrade ya semua itu. Ya. Maka ibadah haji, umroh sebetulnya kita menjadi manusia baru. Bukan manusia lama. Kalau manusia lama, lamun ngomelan barudak sambil gebrak meja, Pak. Sentak sengor ke pemajikan teh. Itu manusia lama, itu masa lalumu. Tapi setelah ibadah haji dan umroh, harus ada perubahan akhlak. Yang dulu sentak sengor, ngebentak ke anak, ke suami, ke istri, sekarang dengan kata yang penuh dengan lemah lembut. Bisa enggak? Itulah ibadah haji dan umroh, itu adalah merubah yang dulu kesetanan menjadi manusia. Kan memanusiakan nah itu. Nah itu ya. Nah, pada zaman Nabi, bayangkan Nabi ini ingin merubah yang tadinya jorok, kencing di masjid, sama perempuan, zolim, bahkan orang Arab pada era zaman jahiliyah. Berapa menit lagi? Masih 15 menit lagi. Nah, ini 15 menit lagi ya. Dulu pada era zaman jahiliyah, Pak, nyandung itu tanpa batas. Nyandung, tahu Bu nyandung? Poligami. Hayang. Enggak, ya. Tanpa batas. Tidak dibatasi untuk nyandung pada era zaman jahiliyah. Ibadah haji salah satunya, Pak. Pesan dari Kanjeng Nabi adalah memuliakan kaum perempuan. Nah, saya ada dokumennya. Ketika Nabi tawaf wada atau ketika Nabi khutbah perpisahan di Bukit Arafah. Nah, nanti ya, kalau pengen doanya terkabul, pesan-pesan Nabi silakan dicatat ya. Nanti direnungi, mumpung belum berangkat umroh nih. Kalau doanya pengen dikabul, jalankan khutbah Nabi ketika haji terakhir, haji wada ya. Khutbah terakhir di Bukit Arafah. Nah, ini dokumennya saya tulis. Duh, letik deh, kudu pakai kacamata ya. Mungkin kata Kanjeng Nabi, aku tidak akan membersemai kalian lagi sesudah tahun ini. Ini khutbah perpisahan karena Nabi udah dapat firasat setelah ini dia mau wafat. Kendati begitu, kata Kanjeng Nabi, aku berharap kalian bisa berkumpul kembali di sini. Artinya, pesan Nabi bukan hanya untuk orang jahiliyah dulu, para sahabat-sahabat Nabi dulu, ini buat kita berkumpul lagi di sini. Maka biasanya orang yang umroh selalu kangen, pengen balik lagi. Iya, udah umroh sekali, hayang deui gitu. Karena ada getaran pesan Nabi. Berharap bisa berkumpul lagi di sini, maksudnya di Masjidil Haram ya. Aku menyerahkan obor yang menyala dan jalan yang sudah dilengkapi petunjuk kepada kalian, agar kalian bisa memberikan cahaya pada dunia. Ya minimal untuk bisa memberikan cahaya pada dunianya, pada rumah tangga sendiri lah gitunya, pada tetangga. Membebaskan banyak orang dari tempurung kebodohan dan kemandegan. Maka ibadah haji sebetulnya adalah ibadah untuk mentransformasi dan menggali ilmu, pengetahuan, dan keilmuan. Itu ibadah haji. Nah, nanti saya simpulkan makna ibadah haji sebetulnya apa. Satu, maka dalam ibadah haji, kemandegan dan kebodohan. Jangan lepas dari zikir, pikiran kita jangan ingat terus di rumah selama kita umroh. Kalau doanya pengen dikabul. Karena selama masih ingat di rumah, itu adalah bentuk dari kemandegan. Silakan tulis. Satu, kalau doanya pengen diijabah, jangan terlalu ingat masa lalu. Pernah dizolimi,
pernah dihianati, pernah diomelanku tetangga, pernah ribut, pernah sengketa harta warisan. Lupakan dulu. Ya, itu bentuk dari kemandegan. Lupakan kemandegan-kemandegan itu. Nah, kedua, kata Kanjeng Nabi pidatonya. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya darah, kekayaan, dan harapan pribadimu adalah suci bagimu. Seperti keunikan yang kalian lihat hari ini ketika kita berdiri bersama di tempat yang suci ini. Seluruh darah yang tertumpah sebelum kini telah terampuni. Seluruh darah yang telah tertumpahkan sebelumnya kini telah terampuni. Dua, kalau doa ini dikabulkan, ampuni dan maafkanlah setiap orang yang menaruhkan luka ke dalam diri kita. Ya, silakan tulis. Jangan ada lagi pertikaian. Uang darah yang dijanjikan kepada kami oleh siapapun yang telah membunuh anggota kabilahku telah dihapuskan. Maka kalau kita punya masalah di kantor, di masyarakat, pernah cekcok, pernah ribut, pernah konflik, pernah berantem. Ketika ibadah haji dan umroh, ngomong di dalam hati, saya maafkan siapapun orang yang telah menaruh luka kepada kehidupanku ya Allah. Itu memaafkan manusia, memaafkan siapapun yang pernah konflik dengan kita. Ya. Begitu pula utang-utang kepada kami. Gitu kan. Sampai urusan utang, Kanjeng Nabi diomongkan karena sangat sensitif duitnya. Ternyata lain ayeuna wae sensitif. Nah, duit zaman baheula gitu, urusan duit mah sensitif. Dan aku memaafkan siapapun yang telah menaruh luka, yang pernah menaruh dosa di dalam kehidupanku. Janganlah menginjak-injak hak orang lain atau diam saja ketika orang lain menginjak-injak hakmu, kata Kanjeng Nabi. Nah, jadi ya tulis tadi, jangan inget-inget masa lalu, diinget-inget di depan Ka'bah masih inget wae, kemantan kabogo, geus boga incu masih inget wae. Nah, dua, maafkan siapapun yang pernah menaruh luka di dalam kehidupan kita. Nah, kata Nabi, ya, wahai manusia sekalian, perempuan memiliki hak untuk mendapatkan dukungan dari segala hal. Nah, ini memuliakan perempuan nih. Ini maaf ya untuk bapak-bapak, ini maaf banget. Ini mah sekedar sharing ya. Biasanya seorang bapak itu kurang dekat dengan anak perempuan. Karena saking sibuknya. Kalau kita kurang dekat dengan anak perempuan, kurang ada sentuhan, kurang ada pengayoman dengan anak perempuan, biasanya anak perempuannya itu sering mengalami masalah ketika dewasa. Karena dia merasa kurang pengayoman dan perlindungan dari seorang bapaknya. Tolong yang punya anak perempuan, mulai hari ini dekatlah dengan anak perempuan, perhatikan anak perempuan. Jangan ketika kurang memperhatikan anak perempuan, ketika dewasa, sok aya masalah wae. Maafnya jodoh nalami, sok putus nyambung. Lamun eta teh arek dikawin, batal deui. Sebetulnya itu karena pola asuh. Karena kurang kedekatan seorang bapak terhadap anak perempuan, dan anak perempuan butuh perlindungan dari seorang bapak. Itu ya. Nah, ini tema-tema perempuan. Nabi itu sangat memuliakan perempuan. Jadi, nah, berarti kalau kita punya anak perempuan, muliakan anak perempuan yang terabaikan. Biasanya kan senengnya ke anak lelaki, wae sok. Nah, abi memal salah. Nyapanya amun ninggal anak lelaki teh, ai anak perempuan mah, Bu, anu ngurus indung jeung bapana lamun geus kolot, anak lelaki apa anak perempuan? Ayo jujur. Hah? Anak perempuan. Lamun gering, anu ngerawat anak lelaki apa anak perempuan? Ayo jujur. Anak perempuan. Begitu perhatiannya seorang nabi terhadap perempuan. Ini diabadikan dalam khutbah ketika haji terakhir. Nah, maka kalau doanya ingin dikabul, muliakanlah perempuan. Sebelum berangkat umroh, datangan ibu.
ziarahan makamna. Itu pesan rahasia-rahasia dalam khutbah Nabi yang harus kita ambil supaya doa-doa kita terkabul. Jadi kalau ibu kita masih ada, dongkapan, nyuhun hampurana. Kalau udah meninggal, ziarahkan makamna, doakan sebelum berangkat umroh. Ya ini mah masukan abdi, ya gitu. Jadi junjunglah hak perempuan. Tugas kalian untuk memastikan hak perempuan ditegakkan setara dengan hak kalian untuk mendapatkan dukungan dari mereka. Maka tinggalkanlah derajat kalian dengan cara memberdayakan perempuan, hilangkanlah ego-egomu sebagai kaum lelaki. Wahai manusia, kata Nabi, sekalian setelah kematianku kelak, janganlah berbalik ke pertikaian, persaingan, permusuhan, pembunuhan. Aku akan meninggalkan kepada kalian pegangan yang tidak lekang oleh waktu, yaitu firman Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang telah kujelaskan kepada kalian dalam ajaranku. Jika kalian mengikuti keduanya, niscaya kalian akan selamat. Maka ketika umroh, jangan lepas dari Al-Quran setiap di hotel. Waktu istirahat, entos jajan korma, sajadah, pernak-pernik, perhiasan. Ketika di hotel, silakan baca Yasin, baca surat Al-Waqiah, baca ayat-ayat Al-Quran yang disenangi. Ketika di hotel pas jam-jam istirahat, biasanya setelah nyantai, bawa Al-Quran baca di hotel. Gus dunguknya lamun di depan Ka'bah mah lebih saya baca Al-Quran deh karena disiapkan Al-Quran. Tapi ketika di hotel jangan lepas dari Al-Quran. Setelah shopping terutama, ya itu. Wahai manusia, katakan yang Nabi, wahai manusia sekalian, ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan itu hanya satu, unik dan mengayomi semua orang. Sesungguhnya kalian semua berasal dari satu nenek moyang yang sama dan memiliki kedudukan setara di hadapan Tuhan. Artinya apa? Jadilah orang yang selalu mengayomi. Jadilah pelindung keluarga. Kalau doanya pengen dikabulkan, mulai hari ini, ikrarkan dalam diri bapak-bapak, ibu-ibu, mulai hari ini saya akan merawat dan mengayomi dan mengurus keluarga saya tanpa pandang bulu. Kadang ayah sok pandang bulu, iya mah. Ai adina disisihkan, ai rakana, ya intinya pilih kasih gitu. Mulai sekarang jangan ada pilih kasih. Kalau umrohnya ingin hebat di mata Allah. Terakhir, wahai manusia sekalian, kalian semua dari lapisan tipis dari tanah. Maka tetaplah merendah dan ingatlah hakikat kalian. Kalian bersaudara di hadapan Tuhan, berasal dari sumber yang sama, tidak ada yang lebih unggul karena darah atau keturunan. Bangsa Arab pun tidak lebih unggul daripada bangsa lainnya. Hanya dengan kecakapan dan pencapaian kalian bisa menonjol dibandingkan orang lain. Dalam masyarakat yang menjunjung kesetaraan, bahkan orang terlemah di antara kalian setara dengan yang terkuat. Tingkatkanlah derajat kalian sendiri dengan memberdayakan orang-orang yang lemah di antara kalian. Karena mereka dilindungi oleh rahmat Allah. Orang yang memiliki kedudukan tertinggi di mata Allah adalah orang yang memiliki jiwa yang murni, yang selalu mengayomi orang-orang yang lemah. Berarti orang-orang yang lemah di lingkungan orang itu kumaha? Anak yatim, jompo, fakir miskin. Sebelum berangkat, sodakohlah kepada mereka. Ini pesan Nabi. Ini simbol untuk melindungi orang-orang lemah. Jangan memamerkan kehebatan kita di hadapan mereka. Jadi sebelum berangkat umroh, ya subuh-subuh kapan anak yatim, ibu-ibu yang jompo, janda-janda yang udah tua renta, fakir miskin, sok sodako dulu. Itu ini sebagai simbol saya mengikuti ajaran Kanjeng Nabi. Nanti suatu saat ketika saya datang, saya akan berkunjung ke Kanjeng Nabi di makam Kanjeng Nabi di Masjid Nabawi, karena nanti akan berkunjung ke makamnya Kanjeng Nabi itu. Nah, itu pesan-pesan dokumen-dokumen
pidato perpisahan Kanjeng Nabi kepada umat manusia yang sedang menjalani ibadah haji, dan dia berpesan bukan hanya kepada umat muslim, di situ ada Nasrani, di situ ada Yahudi, juga ada orang yang belum beragama. Jadi inti dari ibadah haji dan umroh adalah intinya pertemuan akbar, rapat akbar, atau kalau bahasa kerennya mah konferensi internasional. Itu sayang ajaran-ajaran ini tidak dipahami dengan baik. Ini konferensi internasional, kumpulan umat manusia sedunia. Ada enggak agama lain yang ritualnya mengajak seluruh umat manusia seluruh dunia? Enggak ada, makanya wa'adzim, kata Allah kepada Nabi Ibrahim, panggil semuanya. Di hadapanku semuanya manusia. Setelah itu baru engkau berinteraksi dengan manusia, mendapatkan keberkahan dan keilmuan yang luar biasa. Nah, artinya apa? Ibadah haji, ibadah umroh, itu pada akhirnya akan memanggil kepada umat manusia untuk pulang, untuk berkumpul bersama kembali. Ini kita semua di hadapan Allah satu keluarga. Baik yang dari Arab, Mesir, terus Kazakhstan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Zimbabwe, Bangladesh. Di hadapan Allah kalian adalah satu keluarga karena kalian berasal dari aku. Pada akhirnya semuanya akan kembali ke Ka'bah. Bahkan umat Nasrani yang pada waktu itu diundang hadir, dan umat Yahudi pun ikut menghadirinya. Artinya Ka'bah adalah tempat pulang yang tidak bisa memisah-misahkan atau memberikan sekat kepada umat manusia. Mungkin hanya itu yang bisa Abdi sampaikan. Tadi khutbah-khutbah Kanjeng Nabi tolong diresapi ya. Kalau ingin doa-doanya terkabul ketika kita umroh, silakan pesan-pesan tadi dilakukan. Pesan-pesan yang Kanjeng Nabi sampaikan ketika dia melakukan pidato terakhir ketika dia mau, karena punya firasat setelah ini dia Kanjeng Nabi beliau mau meninggal. Itu. Jadi pesan-pesan itu. Nah, nanti urusan prakteknya, kumaha sih Buya cara toab, kumaha cara sa'i. Nah, itu mah nanti ada bimbingan khusus ya oleh Kang Anas dan kawan-kawan. Nah, ini mah Abdi ingin memberikan pesan moral bahwa ketika kita beribadah, jangan dianggap sepele ibadah umroh itu. Karena ini adalah pesan yang luar biasa. Allah memanggil kita. Kalau kita bertamu ke presiden, bakal menor mual datang. Menor kan? Bakal loba geureung teu. Oh, pokoknya cantik lah gitu kan. Bapak-bapaknya ganteng. Bakal loba geureung enggak di hadapan presiden? Ente. Maka apalagi di hadapan Allah ketika di dalam Ka'bah. Udah entong inget-inget. Utang entong diingetan. Si ieu cenah Pak Ustaz boga utang 10 juta, tetangga itu boga utang 15 juta, encan mayang-mayang. Pokok apa untuk sementara ketika berada di area Masjidil Haram, hilangkan semua itu. Kata Nabi, jangan ada kemandegan di dalam berpikirmu. Insya Allah kalau semua itu kita jalankan, doa-doanya pun terkabul. Dan ini udah Abdi buktikan. Abdi mendoakan orang, bukan hanya mendoakan Abdi, mendoakan orang. Kan ada kalau umroh dengan haji mah titip doa, ya, doa titipan. Iya. Alhamdulillah 80% semuanya dikabulkan. Orang-orang yang nitip doa oleh Abdi ketika Abdi berdoa di depan Ka'bah. Maka Abdi mah ditulisan gitu. Si iya. Mungkin pas di depan Ka'bah eureun doakeun, sebutkan namanya satu-satu. Mang Udin, Bitarmi, Mang Carmun, Mang Ieu, sebutan kabeh. Karena mereka kasihan tidak punya kesempatan. Kita mah diundang sama Allah. Iya, jangan menganggap urang mah bisa urang ku duitnya lira, Buya. Enggak. Itu mah syariat. Hakikatnya ibu-ibu, bapak-bapak itu diundang langsung oleh Allah. Itu hakikatnya. Entong ngaku-ngaku gitu. Entong GR. Ini bukan hasil saya, bukan. Allah
mengundang kita supaya datang. Pulanglah kamu ke tempat asalmu, kata Allah teh. Gitu, jangan merasa ini hasil jeripayahku, hasil usahaku. Itu mah syariat. Gitu. Bahkan ada kok orang yang udah paspor beres, beres, beres. Jadi ada yang gak jadi kan? Pas bandara balik deh, berarti kan tidak diundang. Gus niat, Gus iyo, Gus syukuran halal bihalal untuk bisa terbang. Berarti kan tidak diundang. Iya, makanya mumpung ibu diundang, khusyuklah di sana, berdoalah dengan khusyuk, doakan keluarga kita, anak istri kita, pasangan kita, tetangga-tetangga kita. Karena kita adalah tamu yang terhormat di mata Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.